Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi kita sekarang kuliah di bulan Ramadan ya, di akhir-akhir sudah 10 akhir, tinggal beberapa hari lagi kita akan sampai Ramadan bagi yang muslim. Nah, mari kita isi kesempatan kita yang terakhir ini dengan menambah amal-amal. Percepatan kalau akhir itu F1, lomba mobil, motor, lomba kuda itu kan kalau mau mendekati final, nah itu mendekati akhir pasti akan dipacu kekuatan, kecepatan. Begitu pula di bulan Ramadan ini ya bagi yang muslim ya mari kita pacu kecepatan. Amal-amal diperbanyak agar bisa sukses di bulan ini, diampuni dosa-dosa jadi bersih kembali setelah Ramadan ini. Di Idul Fitri semua menjadi fitri. Jadi fitrah kembali. Itu tentunya dengan melakukan amal-amal di bulan Ramadan. Apa diperintahkan Allah dilaksanakan, yang jauhi ditinggalkan. Jadi sholat 5 waktu, sholat sunnah, tarawih, termasuk sholat lail. Bisa kita tambah sholat lail di masjid, beberapa masjid ada. Masjid Mutahidah ini, biasanya Muhammadiyah situ, Masjid Agung, Masjid Kilo 5 itu ada. Jadi bisa tidur di masjid, kalau saya tidur di Masjid Agung. Nah, lail dan makan sahur. Alhamdulillah diberikan gratis. Jadi dapat berkah, ketenangan hati, jiwa, dan ketenangan fisik. Dapat makan. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa mengisi akhir bulan ini dengan baik, dengan belajar teknik tentunya, belajar ilmu dunia, dan juga belajar ilmu akhirat ya, belajar Al-Quran, belajar agama, sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Menjalankan perintah Allah, taat pada perintah, taat pada larangan. Taat pada perintah dengan menjalankannya, larangan dengan ya, sekarang kita masuk perkuliahan kita. Ini saya share screen materinya. Kita masuk angkutan pedesaan. Nah, sudah saya share screen. Kita lihat beberapa waktu kemudian, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Biasanya sudah bisa terlihat kalau begini. Ini akan terlihat materi kita di sini. Kita bahas transportasi di pedesaan itu. Ini tentunya penting dibandingkan dengan perkotaan, juga tidak kalah ya, sama-sama penting. Nah, dan itu bertujuan untuk menghindari urbanisasi. Jadi dengan dianggap penting maka difokuskan pembangunan transportasi pedesaan, sarana prasarananya baik jalannya maupun kendaraannya. Ini akan menjaga perpindahan dari kota ke desa, urbanisasi. Juga menghindari commuting travel di daerah suburban ke perkotaan. Ini sama. Jadi kawasan pedesaan, penyediaan sarana prasarana angkutan barang ini mutlak untuk dibutuhkan, mutlak disediakan. Jadi harus ada jalan dan juga kendaraan untuk pendistribusian hasil produksi. Jadi ada hasil produksi di desa, di kampung, begitu padi, beras, sayur-sayuran, bahkan ikan pun ya, diambil dari sana, bisa terdistribusi ke kota dengan baik. Ini butuh fokus pada pembangunan ya, transportasi, sarana dan prasarananya. Transportasi pedesaan itu lebih ditujukan untuk konsep pembangunan kawasan, ya, dibandingkan menghubungkan kawasan. Ya, dia mau mengembangkan karena di sana masih banyak lahan kosong ya. Ya, trade follow the shift ya. Kalau di kota itu shift follow the trade, menghubungkan kawasan satu dengan kawasan yang lain. Nah, ini awal kita membahas materi ini. Kemudian kita masuk ke angkutan pedesaan. Ini ada beberapa masalah di desa, khususnya pengangkutan pedesaan. Nah, dan beberapa masalah itu intinya adalah aksesibilitas.
Jadi apa yang pengaruh akses itu ada lokasi rumah tangga, kemudian fasilitas dan layanan, nah, ini perlu ada nih, perlu ada akses ke fasilitas dan layanan, sistem transportasi ini juga perlu akses. Nah, permasalahan transportasi pedesaan bisa kita lihat di sini. Nah, bagaimana kondisi jalannya ya, rusak ya, bagaimana kita menggunakan kendaraan, masih sedikit kendaraan di sana. Jalannya naik gunung, turun gunung, belok-belok, masih jalan. Nah, ini ada permasalahan untuk transportasi anak sekolah. Nah, bisa kita lihat di apa namanya media sosial, kan? Bagaimana kondisi anak sekolah, transportasinya di pedesaan, ada lewat sungai, basah-basah, ada yang lewat tali ini jembatannya pakai tali saja, ada yang gantung-gantung, luar biasa. Di sana ada yang menggunakan bambu jembatannya, ada yang menggunakan kendaraan, nah rame-rame naik. Jadi ini permasalahan transportasi di pedesaan. Nah, untuk itu ya, perlu inti masalahnya adalah aksesibilitas. Bagaimana kita bisa akses air, walaupun ada listrik, kalau tidak ada air, susah hidup. Ada teman di hanga-hanga itu, di atas, ya, iya. Halimun, Halimun. Tidak ada air, akhirnya pindah di kilo berapa, kilo 2. Kita juga perlu akses kesehatan, ini bukan cuma di desa, di kota pun kita membutuhkan akses kesehatan. Kalau sakit, berobat terus ada dokter lah, harus ada bidan dan sebagainya. Kita juga perlu juga dibutuhkan di kampung juga perlu pendidikan agar bisa berkembang ya kemampuan pemahaman masyarakat. Tidak bodoh, tidak mudah dijajah. Kalau pintar kan tidak dijajah. Zaman sekarang penjajahnya bukan dari Belanda, Jepang, tapi penjajahnya sekarang dari ya petinggi pejabat-pejabat kita sendiri. Orang Indonesia mukanya sama, kulitnya sama, mereka yang menjajah kita dengan perusahaan-perusahaan besarnya. Kemudian kita perlu akses energi, ya listrik, air dan sebagainya. Kemudian ada akses jalan, nah harus ada ini kalau ke sana kemari. Inilah termasuk perlu ada transportasi, nah tentunya juga perlu mata pencarian, bekerja, dan juga akses untuk pasar. Ada kerja, nah, ada kebutuhan bisa dibeli di pasar. Ini beberapa akses yang harus ada dalam sebuah masyarakat, baik di desa maupun di kota. Nah, kalau kita lihat kebutuhan akses masyarakat pedesaan itu pada intinya ya mereka perlu akses terhadap kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan, kan itu kebutuhan dasar, kebutuhan individu. Ya, kita perlu rumah, kita perlu makanan, kita perlu pakaian. Sudah terpenuhi itu ya sudah cukup sebenarnya. Secara individu, kalau secara umum masyarakat ya, perlu akses terhadap pendidikan, akses pada kesehatan kan kalau sakit perlu ada dokter, ada yang bisa mengobati sampai bisa sembuh. Kalau tidak mati. Ya perlu akses itu. Kesehatan, pendidikan, aman, keamanan menyerang, tidak ada perang-perang lagi seperti dulu. Nah, satu kampung diserang mati ya. Di film-film itu kan begitu. Nah, kalau aman, tidak ada yang menyerang, tidak ada yang membunuh, aman itu. Itu yang diinginkan kita. Dalam kehidupan publik kita aman, dapat akses kesehatan, yang akses pendidikan, nah sudah terpenuhi. Sejahtera masyarakat. Di samping individu tadi, aksesnya, kebutuhan pangan, sana dan papannya, kebutuhan dasar manusia. Ini dibutuhkan. Kalau tidak, maka masyarakat itu tidak sejahtera. Nah, kalau kita lihat pola perjalanan pedesaan ini ada perbandingan antara Indonesia, dalam hal ini Majalengka, Filipina, Aurora, Ghana, dan Zambia. Nah, ini bisa kita lihat jumlah perjalanannya ini internal lebih banyak Indonesia, 84%, eksternal 16%. Lebih kurang ya, sedikit. Yang paling banyak itu ya Filipina, 53% eksternal, ya, internal 7%. Waktu yang digunakan Indonesia 44%. Kalau yang terbesar itu Zambia, eksternalnya 80%. 20% internal 80% ya, 20% luar. Beban yang diangkut ya Indonesia, Majalengka 21%. Ya, kecil.
Sedangkan paling besar itu Zambia. Beban dengan nah, ini data yang diambil. Kemudian upaya perbaikan. Bagaimana akses yang dibutuhkan itu diperbaiki dengan cara intervensi transportasi dan intervensi non transportasi. Nah, untuk transportasi ini diperbaiki aksesnya, jalannya ini kan, kendaraannya. Begitu juga non transportasi harus ada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, air bersih, ya, listrik. Ini kan fasilitas layanan dasar pada lokasi yang dibutuhkan. Harus ada. Nah, kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Ini non transportasi. Kalau ada akses untuk pendidikan, kesehatan ini kan non transportasi, keamanan. Jadi inilah upaya perbaikan akses harus diperbaiki. Ini kita bisa lihat moda angkutan, ada jalan kaki, ada sepeda. Nah, sepeda pun ada angkutannya, sepeda motor, ada becak, ada motor dengan angkutannya, ya. Ada sapi dengan angkutannya, sapi juga bisa bawa angkutan. Kemudian ini ada bendi, nah, ada sepeda motor, ada apa? Open cup atau apa? Ini open cup, ini bis, ini kendaraan. Jadi ini moda-moda angkutan pedesaan. Jenis-jenis angkutan pedesaan ya, digunakan istilah moda. Nah, kemudian berikutnya di sini dibahas moda angkutan pedesaan. Ya, kalau mobil, motor, sepeda ya itu pribadi. Kalau angkutan pedesaan ya ada yang dari kampung sini menggunakan angkutan darat, ada juga yang udara dan sungai. Wah, sudah luar biasa. Berat karena menggunakan angkutan udara. Seperti di Papua, nah, susah. Nah, susah bergunung-gunung, jadi naik turun susah. Untuk darat, jadi aksesnya menggunakan perintis, pesawat perintis melalui udara. Kemudian ada transportasi darat, di sini dibahas juga bagaimana agar jalan dibangun. Nah, ini maksudnya bisa menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Nah, di sini jelaskan juga jumlah penumpang angkutan umum itu walaupun sedikit, namun perlu disediakan. Nah, perlu ada kendaraan untuk mengangkut penumpang umum. Nah, perlu ada aturannya. Rutenya, jadwal, tarif harus jelas. Nah, ini perlu kebijakan ya, yang condong kepada supply oriented. Nah, ini tentunya pemerintah wajib membantu masyarakat dalam bentuk subsidi. Ya, pemerintah itu mengurus rakyat, bukan menguras rakyat. Ya. Jadi pemerintah harus mengurus rakyat dengan memberikan subsidi kepada masyarakat supaya masyarakat menjadi sejahtera. Ya. Kebutuhannya terpenuhi, sandang pangan papan, ya, hidupnya serba murah, kemana-mana membeli apa-apa saja murah atau gratis. Nah, ini tugas pemerintah agar mengelola negara ini dengan baik sehingga bisa mengurus rakyat dan mensejahterakan rakyatnya. Karena pendapatan negara ini besar kalau dikelola baik. Negara kita sumber daya alamnya besar, semuanya ada. Minyak goreng banyak, apa? Pertanian banyak, perikanan di tinggal apa namanya pengelolaan. Tidak masuk akal kalau kita rugi, tidak masuk akal kalau kita harus berhutang karena kita kaya raya sumber daya alam. Jadi kalau tidak benar pengelolaannya maka akan jadi masalah seperti sekarang. Jadi harus ada pengelolaan negara ya dalam hal ini dari situ bisa memberikan subsidi. Jadi kehidupan masyarakat akan serba murah, akan gratis dan ini menyebabkan masyarakat menjadi sejahtera. Nah, ini kita lihat angkutan umum pedesaan, ada taksi atau PT-PT di Makassar bilang PT-PT, di sini dibilang taksi. Ada open cab, nah ini banyak di kampung ya. Kemudian ada transportasi sungai. Nah, kita di sini tidak ada transportasi pedesaan saja. Sungai itu di daerah Mahakam ya, di Kalimantan. Nah, ini sungai contohnya ini kita lihat di Bengkalis. Jadi mereka menggunakan kendaraan kapal ya antar pulau. Kalau kita sini ya antara Luwuk dan Banggai ya, Salaka dan Banggai Laut. Banggai juga. Banggai. Nah, di sana menggunakan kapal. Ini contoh perumahan ya. Karena memang di dekat sungai maka
dibangunlah rumah-rumah dekat sungai, mereka menggunakan sarana transportasi itu kapal, perahu. Ini contohnya di Sambas, Kecamatan Sekura. Jadi bisa kita lihat dekat rumah mereka ada sampan, ada perahu kecil ya, yang digunakan tenaga manusia pakai dayung ini. Ada juga tentunya menggunakan mesin. Nah, di samping itu ada transportasi udara. Nah, tentunya kalau kita lihat di Banggai hanya di Luwuk yang ada transportasi udara, ya Aminuddin, Bandara Aminuddin ya. Nah, dan ini kalau untuk kesejahteraan masyarakat harusnya disubsidi. Ya, negara memiliki harta banyak, jadi harusnya tidak dikorupsi, tapi diberikan ke rakyat secara merata. Ya. Jadi perlu subsidi dalam transportasi pemerintah. Karena memang keuntungan dalam pengelolaan negara ini banyak, besar. Untuk bergerak atau transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Angkut penumpang, mengangkut barang, minyak, beras, dan lain-lain itu akan mudah. Termasuk ke daerah yang terisolasi. Ini contohnya bandar udara di Papua, ada terminal penumpang bandara di Poso ini. Dan ada turun dari pesawat ini dikasih kunci Poso. Ini contoh Poso. Kemudian ada analisis ekonomi transportasi. Jadi di sini tidak dapat dihitung berdasarkan permintaan perjalanan untuk analisis ekonominya. Maka harus dilihat dari manfaat yang didapat dari keseluruhan masyarakat di daerah tersebut. Nah, ini dilihat dari manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Analisis ekonomi. Bagaimana pertambahan produksi dengan adanya perbaikan transportasi di pedesaan. Ya, jalan yang bagus, maka bagaimana pertambahan produksi, bagaimana keuntungan dari masyarakat. Nah, ini bisa analisis ekonominya. Dan keandalan jalan ini perlu dilakukan perbaikan, misalnya jika tidak diberi lapis keras akan rusak di musim hujan. Kemudian teori supply demand, surplus, teori surplus ya, teori berlebih, nilai tambah, surplus itu nilai tambah. Ada konsumen surplus dan ada produsen yang surplus. Kalau konsumen ya keuntungannya pada konsumen. Kalau produsen ya keuntungan ya pada produsen. Ya. Ini bisa kita lihat kurva demand dan supply. Jadi kalau harga semakin mahal, nah, barang yang diinginkan konsumen bisa makin turun. Sebenarnya kalau harga yang semakin mahal, di sisi kurva supply, produsen akan meningkatkan jumlah barang yang dihasilkannya. Jadi supply orang ada yang menyuplai barang, ada yang meminta barang, demand. Ini seiring, ya garisnya sama dari bawah ke atas, atas ke bawah. Kualitasnya. Nah, maka superproduksi itu adalah manfaat lebih yang dapat diterima ketika bisa memproduksi barang lebih banyak. Nah, kalau dapat manfaat itulah surplus. Bisa biaya angkut dan juga bisa harga di lokasi produksi. Ini berkaitan juga. Kalau transportasinya murah, BBM tidak naik, maka harganya akan murah didapat oleh masyarakat, konsumen. Kalau BBM naik, ya semuanya naik. Nah, inilah konsumen akan merasakan naiknya harga-harga. Dan produsen yang untung. Apalagi pengusaha besar, seperti minyak goreng, maka mereka yang untung. Dengan harga biaya yang tinggi, mereka yang untung. Konsumen yang merasakan bagaimana mahalnya harga minyak goreng seperti sekarang. Nah, ini kalau kita lihat biaya angkut lebih rendah, maka jumlah permintaan angkutan barang semakin tinggi. Jadi luar biasa kalau semuanya serba rendah, murah, maka akan makmur masyarakat. Biaya angkutan persatuan barang akan lebih rendah. Mudah untuk membeli barang. Ini kalau dengan harga barang yang semakin tinggi, maka produsen akan memproduksi jumlah barang yang semakin banyak sehingga keuntungan lebih tinggi.
Jadi yang untung produsen kalau harga semakin tinggi, BBM tinggi, pengusaha besar itu yang tinggi, yang mendapatkan pendapatan banyak. Mereka produksi banyak minyak goreng, nah itu yang jual, nah, akhirnya mereka untung kan. Kalau harga rendah lalu berapa 14.000 ya, hilang di pasaran. Setelah dinaikkan 24.000, 25.000 langsung banyak di pasaran. Yang untung siapa? Ya untung pengusaha. Pengusaha yang sekaligus penguasa. Pengusaha itu sekaligus penguasa. Mereka yang untung. Nah, ini bisa lihat contoh, kalau produksi satu barang 10.000, dua barang, nah bisa turun harganya 15.000. Maka barang kedua adalah keuntungannya murahnya bisa murah 5.000, bonus 5.000. Ya, luar biasa kalau diproduksi banyak, maka biaya produksinya murah, keuntungannya akan banyak. Jadi bisa diturunkan harga jual belinya, harga jualnya kalau banyak produksinya, karena karena biaya produksinya tambah kecil. Ini pendekatan ekonomi untuk daerah belum berkembang dengan orientasi produksi. Jadi keuntungan, kantungan analisa keuntungan ini, jual beli. Kemudian terakhir ini angkutan pedesaan perkotaan, perbedaannya bisa kita lihat di sini. Di pedesaan ya, fasilitasnya untuk angkutan pribadi orientasinya demand. Jadi permintaan ya. Kalau di kota itu orientasi pada supply, disuplai. Ya, mereka yang menyuplai. Angkutan umum berorientasi di angkutan pedesaan itu pada penyelesaian masalah macet. Sedangkan di kota itu berorientasi pada penyediaan fasilitas untuk pergerakan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, angkutan pedesaan lebih fokus kepada kemudahan aksesibilitas. Jadi lebih fokus pada akses ya, karena masalahnya itu akses di angkutan pedesaan, sedangkan angkutan perkotaan itu fokus pada kemudahan mobilitas. Akan mudah berpindah ya, dari tempat ke tempat yang lain. Jadi ini materi kita pada kesempatan kali ini membahas tentang angkutan perkotaan. Wah. Jadi setelah itu kita silakan kerjakan tugas. Di samping file itu ada tugas ya. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Ada tugas di samping file. Ini saya stop share. Tinggal menit lagi. Jadi ada mungkin menambahkan atau bertanya tentang angkutan materi ini. Ada yang sementara join. Ini yang join 12. Ya, bagaimana kabar semua ini di kampung atau di Luk? Alhamdulillah baik. Ah, sudah pulang kampung kan? Sudah pulang kampung atau masih di Luk? Masih lupa. Ada yang masih di perjalanan Pak sementara. Tadi taruh. Oh ya. Dan selamat sampai di tujuan. Amin. Amin. Jadi selanjutnya silakan dikerjakan tugasnya ya. Ya, Pak. Samping materi ada perkerasan apa sekarang? Perkerasan jalan nih? Perkerasan jalan. Perkerasan jalan. Angkutan pedesaan itu berbulan ke-7. Materi apa sekarang? Sudah salah transportasi ya? Salah. Ada salah transportasi.
Dasar transportasi. Ini bisa dilihat ada materinya dan juga ini angkutan perkotaan. Sekarang angkutan pedesaan. Program 9, angkutan pedesaan. Nah, ini tugasnya di sini. Dikerjakan materinya. Isi email, nama siswa, NPM, kelas, kemudian dijawab. Bisa juga upload file. Nah, di sini yang jawab sudah 40 orang. Nama siswa, NPM, kelasnya A dan B. Banyak. Ada yang jawab langsung, jawabannya di bawah soal, ada yang kirim file. Ya, jawab segera diselesaikan tugasnya agar bisa dinilai. Begitu kuliah kita. Ya, saya akhiri dulu mengucapkan alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.